Pada saat ini, di kantor kepala sekolah, Hyunran sedang berada di ruangannya. Namun, tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Juyi langsung masuk ke dalam ruangan. Hyunran yang sedang menulis menjadi sedikit kesal dan menanyakan kenapa Juyi datang menemuinya. Juyi tersenyum dan menjawab, ia sudah memenangkan pertandingan, jadi ia meminta hadiah kepada Hyunran. Hyunran tampak malu. Ia menanyakan hadiah seperti apa yang Juyi inginkan. Juyi mengatakan ia ingin Hyunran mengadakan liburan untuk kelasnya. Hyunran pun menyetujui permintaan Juyi. Hyunran lalu memberitahu Juyi, Ju Yunyun, kakak sepupu Juyi, ingin Juyi kembali ke keluarga Ju. Mendengar Hyunran, Juyi tidak menyangka Hyunran mengenal Ju Yunyun. Juyi kemudian mendekati Hyunran, memegang dagu Hyunran, dan dirinya mencoba menggoda Hyunran. Hyunran melepaskan tangan Juyi dari dagunya dan menyuruh Juyi untuk tidak main-main dengan dirinya. Namun, Juyi tidak berhenti sampai di sini. Ia lalu meraih kacamata Hyunran dan mencoba untuk melepaskannya. Juyi menatap Hyunran. Ia mengatakan, Hyunran tampak cantik jika tidak memakai kacamata. Akan tetapi, di saat Juyi sedang menggoda Hyunran, tiba-tiba datang seseorang. Orang yang datang adalah Yao Tianming. Melihat Yao Tianming, Hyunran menanyakan kenapa Yao Tianming datang ke ruangannya. Yao Tianming menjawab, kenapa ia tidak boleh datang? Apakah ia akan mengganggu Hyunran yang berpacaran? Mendengar ini, Hyunran menjadi marah. Ia melambaikan tangannya dan menyuruh Yao Tianming pergi. Yao Tianming dengan wajah memelas lalu memanggil Hyunran Ran-Ran dan berkata keduanya sudah lama berteman. Hyunran tampak kesal. Ia menyuruh Yao Tianming tidak memanggilnya Ran-Ran karena keduanya tidaklah akrab. Yao Tianming tidak peduli. Lalu ia ingin mengajak Hyunran makan malam dan mendiskusikan pernikahan keduanya. Hyunran menolak. Ia menganggap pernikahannya dengan Yao Tianming hanyalah lelucon dari kedua orang tua mereka. Namun Yao Tianming tetap bersikeras, mengatakan di dunia ini tidak ada yang lebih cocok untuk Hyunran selain dirinya. Akan tetapi, sebelum Yao Tianming menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba wajah Yao Tianming disiram sebuah air. Orang yang menyiram adalah Juyi. Juyi lalu meminta maaf sambil tertawa. Alasan Juyi menyiram karena Yao Tianming membual dan ia melihat bekas noda bibir di leher Yao Tianming. Yao Tianming melihat Juyi. Dirinya mendengar banyak rumor tentang Juyi di sekolah. Juyi tidak peduli dengan rumor tersebut dan menganggap dirinya memang terkenal. Namun, di saat percakapan antara Juyi dan Yao Tianming, muncul seorang guru yang sedang mencari Hyunran. Mendengar ini, Hyunran pergi menemui guru tersebut dan meninggalkan Juyi dan Yao Tianming. Setelah Hyunran pergi, Yao Tianming menyuruh Juyi untuk pergi dari kota Jiujiang. Jika tidak, ia akan membuat Juyi mati. Yao Tianming mengatakan Hyunran adalah wanita miliknya, Yao Tianming. Namun sebelum Yao Tianming menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Juyi memukul wajah Yao Tianming. Juyi kemudian mengambil seutas tali di atas meja. Lalu ia mengikat tangan Yao Tianming. Yao Tianming menanyakan apa maksud Juyi melakukan hal ini. Yao Tianming hanya bisa berteriak dan menyuruh Juyi untuk melepaskan dirinya. Juyi tidak peduli. Lalu dirinya menendang Yao Tianming sampai terjatuh ke lantai. Juyi menampar wajah Yao Tianming dan mengatakan kepada Yao Tianming dirinya tidak suka diancam. Yao Tianming menjadi marah
dan menanyakan apakah Cui tidak tahu siapa sebenarnya dirinya. Tanpa mempedulikan ucapan Yao Tianming, Cui terus-menerus menampar wajah Yao Tianming. Karena terus-menerus ditampar oleh Cui, wajah Yao Tianming akhirnya membengkak. Cui lalu memegang gunting dan dengan wajah licik, Cui mengatakan ia akan membunuh Yao Tianming. Yao Tianming yang mendengar Cui ingin membunuhnya, tubuhnya menjadi gemetar ketakutan. Cui hanya bercanda dan kemudian menginjak kepala Yao Tianming dan menyuruhnya tidak mendekati Qinran. Setelah merasa cukup, Cui pun pergi. Melihat Cui pergi, Yao Tianming bersumpah untuk membunuh Cui. Beberapa saat kemudian, setelah keluar dari ruangan, Yao Tianming menelpon seseorang yang bernama Gao Wenqian. Tidak berselang lama, akhirnya Gao Wenqian pun datang. Gao Wenqian adalah wakil kepala sekolah SMA ketiga. Yao Tianming kemudian mengingatkan tujuan dirinya mengirim Gao Wenqian bekerja di SMA ketiga. Dengan wajah gugup, Gao Wenqian mengangguk. Yao Tianming lalu menyuruh Gao Wenqian menjelaskan hubungan antara Cui dengan Qinran. Gao Wenqian ingin menjelaskan, akan tetapi tiba-tiba Yao Tianming mencengkram leher Gao Wenqian. Dengan panik, Gao Wenqian berkata, itu semua hanya gosip dan tidak ada hubungan lebih antara keduanya. Namun Yao Tianming tidak percaya. Ia lalu mengeluarkan foto, menanyakan bagaimana dengan foto tersebut. Tidak mendapat jawaban memuaskan, Yao Tianming dengan lebih keras mencengkram leher Gao Wenqian. Lalu Yao Tianming menendang Gao Wenqian dan menyuruhnya untuk membuat Cui tidak lulus penilaian. Dan saat ini di sebuah bangunan gedung bertingkat, Chen Junhao menerima laporan jika Yao Tianming mempunyai konflik dengan Cui. Mengetahui ini, Chen Junhao merasa konflik ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian adegan berganti. Saat ini Cui sedang duduk di ruang guru sambil memegang ponsel di tangannya. Ia menerima pesan dari Feng Wangshui yang ingin mengundangnya ke sebuah klub malam. Cui lalu melambaikan tangan ke Tan Yu dan meminta Tan Yu membantunya memilihkan baju untuk dirinya. Tan Yu yang mendengar Cui, ia hanya tersenyum masam, bertanya apakah Cui akan menemui wanita cantik. Cui menjawab, orang yang ingin ia temui adalah laki-laki. Tentu saja yang Cui katakan adalah kebohongan. Waktu pun berganti dan saat ini malam pun tiba. Terlihat lampu perkotaan bersinar dengan penuh gemerlapan. Cui yang memakai pakaian rapi datang. Terakhir kali ia datang ke klub malam saat ia menghajar seseorang. Melihat Cui datang, Feng Wangshui melangkahkan kakinya dan berjalan menghampiri Cui. Cui yang melihat Feng Wangshui menghampirinya mengatakan Feng Wangshui terlihat cantik malam ini. Mendengar pujian, Feng Wangshui berterima kasih lalu mengajak Cui untuk masuk ke dalam klub malam. Feng Wangshui terlihat meraih lengan Cui dan memegangnya dengan intim. Dan keduanya kemudian berjalan bersama menuju ruangan VIP klub malam. Di ruang VIP, Feng Wangshui berkata ia adalah pemilik dari klub malam ini dan ia berniat untuk keluar dari grup Feng Hua. Mendengar ini, Cui menjadi heran, menanyakan bukankah Fan Deyun sangat baik kepada Feng Wangshui. Feng Wangshui menjelaskan jika bukan Fan Deyun bersikeras mengadopsinya, ia sudah lama keluar dari grup Feng Hua. Di dalam grup Feng Hua, Feng Wangshui merasa ia hanyalah boneka yang dikendalikan oleh grup Feng Hua. Cui yang melihat Feng Wangshui ada di sampingnya, dirinya merasa kasihan dengan Feng Wangshui. Kemudian Cui mengambil gelas minuman dari tangan Feng Wangshui.
dan tanpa pikir panjang langsung meminumnya di hadapan Feng Wangshui. Cuyi lalu memberikan gelas kepada Feng Wangshui dan menyuruh Feng Wangshui untuk meminumnya. Feng Wangshui menerima gelas dari Cuyi dan langsung meminumnya sampai habis. Lalu ia berdiri. Melihat Feng Wangshui berdiri, Cuyi bingung. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Feng Wangshui. Di hadapan semua pengunjung yang ada, Feng Wangshui tampak berjalan menuju sebuah tiang. Ternyata Feng Wangshui menari tarian tiang dengan postur tubuhnya yang menggoda. Melihat Feng Wangshui menari tari tiang, wajah Cuyi memerah dan ia heran kenapa Feng Wangshui melakukan ini. Feng Wangshui pun menjawab jika Cuyi layak mendapatkannya. Mendengar Feng Wangshui, Cuyi jadi senang. Baginya ini seperti mimpi karena bisa mendapatkan kecantikan. Namun terdengar suara dari belakang bertanya apakah Feng Wangshui cantik. Cuyi pun spontan menjawab cantik. Ternyata sumber suara berasal dari sekelompok gadis yang datang. Gadis-gadis ini adalah Luo-Luo dan lainnya. Cuyi menoleh ke arah Luo-Luo dan lainnya. Dirinya terkejut, bertanya sejak kapan mereka ada di sini. Luo-Luo menjawab mereka sudah ada sejak Feng Wangshui meraih lengan Cuyi. Mendengar ini, Cuyi menjadi panik. Dan ia kemudian merenung, dirinya adalah seorang guru. Jadi kenapa ia harus takut pada murid-muridnya? Dengan ekspresi marah, Cuyi mengarahkan telunjuk jarinya dan menyuruh Luo-Luo serta lainnya pulang. Namun Wang Ling menolak, berkata ia berumur 16 tahun, jadi bisa pergi ke klub malam. Mendengar ini, Cuyi terdiam. Akan tetapi, tiba-tiba Guo Feifei melihat ke satu arah dan memberitahu Cuyi jika Feng Wangshui ada dalam masalah. Terlihat Feng Wangshui terkena pukulan tas dari seseorang dan orang tersebut terdengar memaki-maki Feng Wangshui. Melihat Feng Wangshui hampir jatuh, Cuyi langsung berada di belakang Feng Wangshui dan menahan tubuhnya. Orang yang memukul Feng Wangshui adalah seorang wanita. Melihat wanita tersebut, Feng Wangshui berkata ke Cuyi, wanita ini bernama Dong Fangqing dari grup Dongfang. Feng Wangshui pernah membicarakan bisnis dengan suaminya Dong Fangqing, namun pihak lain menyukai dirinya. Alhasil Dong Fangqing tahu dan Dong Fangqing selalu berusaha untuk mengganggu Feng Wangshui. Feng Wangshui lalu menyuruh Cuyi untuk tidak perlu khawatir terhadap dirinya dan biarkan pihak lain memarahinya. Cuyi hanya tersenyum. Ia ingin membalas Feng Wangshui sebagai ucapan terima kasih atas tarian tiang sebelumnya. Feng Wangshui yang mendengar Cuyi, wajahnya memerah dan ia sangat tersentuh dengan tindakan Cuyi. Dan saat ini, Dong Fangqing terdengar masih terus-menerus memaki-maki Feng Wangshui. Mendengar Dong Fangqing memaki-maki, Cuyi menjadi marah. Ia berteriak dan menyuruh Dong Fangqing untuk diam. Dan terlihat dengan tatapan tajam di matanya, Cuyi mengeluarkan aura biru di seluruh tubuhnya. Wanita-wanita yang melihat Cuyi, mereka menjadi terpana dan terpesona dengan aura di tubuh Cuyi. Cuyi lalu menunjuk Dong Fangqing, berkata, wajah Dong Fangqing sangat jelek, wajar suaminya meninggalkannya. Mendengar Cuyi menghinanya, Dong Fangqing menjadi marah dan kemudian ia memanggil pengawalnya. Tidak berselang lama, seorang pengawal datang bersama dengan anak buahnya. Melihat pengawal, Cuyi mengayunkan tangannya dan menyuruh pengawal tersebut untuk bertarung melawannya. Merasa diremehkan, pengawal tersebut menjadi marah dan bersiap bertarung dengan Cuyi. Namun tanpa disangka, tiba-tiba sebuah gelas terlempar dan pecah mengenai wajah pengawal tersebut. Orang yang melempar adalah Cuyi. Cuyi lalu mengambil 2 botol minuman dari seorang pelayan di sampingnya.
Pengawal tersebut yang setelah terkena lemparan gelas, wajahnya terlihat berdarah dan dirinya menjadi marah. Akan tetapi, Cuyi tidak peduli. Ia lalu memukul kepala salah satu anak buah yang ada menggunakan botol minuman dan memukulkan botol yang satunya ke arah anak buah pengawal yang lainnya. Setelah membereskan semua pengawal, Cuyi menunjukkan pecahan botol dan menyuruh untuk membayar ganti rugi. Dan saat ini ada seorang pria paruh baya yang melihat pertarungan dari lantai 2. Orang ini bernama Yeng Wang. Awalnya ia menunggu orang bernama Tuan Wei, namun tanpa disangka akan ada hal seperti ini hari ini. Ia lalu punya ide. Ia ingin membantu Dong Fangqin menyelesaikan masalah dan mendapat rasa terima kasihnya. Kembali ke Dong Fangqin. Saat ini ia sangat marah. Rencananya mengganggu Feng Wangshui menjadi gagal. Cuyi tidak peduli dengan amarah tersebut. Ia mengatakan Dong Fangqin terlihat jelek saat sedang marah. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang ke arah Cuyi. Orang yang datang adalah Yeng Wang. Yeng Wang mengatakan siapa yang berani menggertak Dong Fangqin, ia tidak akan membiarkannya. Ketika mengetahui Yeng Wang datang, Dong Fangqin menjadi senang karena ia mengenal Yeng Wang. Sedangkan Cuyi lalu menoleh ke arah Feng Wangshui dan menanyakan siapa sebenarnya Yeng Wang ini. Feng Wangshui tidak menjawab pertanyaan Cuyi, melainkan menyuruh Cuyi untuk tidak membuat masalah. Cuyi terdiam sesaat. Dirinya melihat Feng Wangshui ketakutan ketika Yeng Wang datang. Karena ingin menenangkan Feng Wangshui, Cuyi dengan lembut memegang kepala Feng Wangshui. Dan Cuyi tersenyum, mengatakan, mulai saat ini tidak ada yang akan menyakiti Feng Wangshui lagi. Feng Wangshui yang mendengar ucapan Cuyi, dirinya menjadi terdiam dan wajahnya terlihat memerah. Cuyi lalu mengatakan kepada Dong Fangqin jika orang yang ia kenal hanya berani bicara. Yeng Wang menjadi marah dan menyuruh Tuan Wei yang baru datang untuk menghajar Cuyi. Melihat Tuan Wei, Feng Wangshui menjadi panik. Ia mengenal Tuan Wei. Begitu juga Gu Feifei, Tuan Wei yang bahkan tidak menghormati kakeknya. Bagaimana bisa ia diundang oleh seseorang dari perusahaan kecil? Namun tidak untuk Dong Fangqin. Mengetahui Tuan Wei datang, ia tampak senang. Tuan Wei yang memakai kacamata hitam lalu menyuruh Cuyi untuk berlutut minta maaf. Feng Wangshui meraih lengan Cuyi. Ia ingin melindungi Cuyi dan tidak ingin Cuyi mengalami hal buruk. Namun Cuyi melepaskan tangan Feng Wangshui dan melangkah menghampiri Tuan Wei. Terlihat Cuyi berdiri di hadapan Tuan Wei. Dan langsung tangan Cuyi menampar wajah Tuan Wei. Melihat Tuan Wei ditampar oleh Cuyi, mata Yeng Wang dan anak buahnya melotot karena tercengang. Tuan Wei lalu melepas kacamatanya dan menatap dengan tatapan serius. Dan tanpa disangka, Tuan Wei terlihat dengan hormat membungkukkan badannya ke arah Cuyi. Yeng Wang dan Gu Feifei yang melihat Tuan Wei begitu menghormati Cuyi, keduanya menjadi terkejut. Begitu pula dengan Dong Fangqin dan Feng Wangshui. Keduanya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dari awal Cuyi sudah menyadari jika Tuan Wei merupakan Wei Fu. Cuyi lalu menyuruh Wei Fu untuk mengurus masalah ini. Setelah mendapat perintah dari Cuyi, Wei Fu kemudian memukul wajah Yeng Wang. Yeng Wang terpental dan terjatuh ke lantai sambil mengerang kesakitan. Memegang wajahnya yang bengkak, Yeng Wang menanyakan kenapa Wei Fu memukul dirinya. Wei Fu tidak menjawab pertanyaan Yeng Wang, namun ia menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Cuyi. Cuyi tidak menerima maaf dari Yeng Wang dan menyuruh Yeng Wang untuk pergi dari sini. Mendengar Cuyi,
Wei Fu langsung menendang Ying Wang dan menyuruh Ying Wang untuk pergi. Cuyi lalu menunjuk Dong Fangqin dan memanggilnya kakak perempuan dan memintanya membayar ganti rugi. Mendengar Cuyi memanggilnya kakak perempuan, Dong Fangqin menjadi marah. Namun Cuyi tidak peduli. Kemudian Dong Fangqin berniat mengambil ponsel dari tasnya. Dirinya berkata ia akan memanggil kakaknya. Feng Wangshui berusaha menenangkan Dong Fangqin. Ia tidak ingin membuat masalah ini menjadi lebih buruk. Namun Dong Fangqin tidak peduli. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan Cuyi ketika kakaknya datang. Mengetahui situasi memburuk, wajah Feng Wangshui menjadi muram. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Akan tetapi tidak disangka, sebuah tangan terlihat dengan keras menampar wajah Dong Fangqin. Dan tangan tersebut lalu menarik rambut Dong Fangqin. Ternyata orang yang menampar dan menarik rambut Dong Fangqin adalah Luo Luo. Setelah mendapat tamparan, Dong Fangqin melangkah pergi dengan perasaan marah di hatinya. Feng Wangshui menanyakan kepada Cuyi, apakah gadis yang menampar Dong Fangqin adalah murid Cuyi. Cuyi ingin menjawab, namun Wang Ling tiba-tiba mendahului, mengatakan ia dan gadis lainnya memang benar murid Cuyi. Adegan berganti pada saat ini di sebuah villa mewah. Seorang pria sedang menerima telepon dari Dong Fangqin. Pria ini bernama Dong Fang Ao, kakak Dong Fangqin. Dong Fangqin menceritakan kejadian yang telah menimpa dirinya dan meminta Dong Fang Ao membalaskan dendamnya. Dong Fang Ao yang mendapat informasi lalu menyuruh Dong Fangqin untuk pergi ke dokter dan menyerahkan sisanya kepadanya. Dong Fang Ao kemudian membuka laptopnya. Ia berniat mencari informasi tentang siapa sebenarnya Cuyi. Tidak berselang lama, akhirnya Dong Fang Ao mendapat informasi jika Cuyi adalah seorang guru di SMA ketiga. Keesokan harinya, di kantor kepala sekolah, Qinran sedang duduk sambil membaca buku di tangannya. Namun tiba-tiba Dong Fang Ao terlihat masuk ke ruangan. Melihat Dong Fang Ao muncul, Qinran menjadi bingung. Dong Fang Ao duduk dan mengatakan maksud kedatangannya jika adiknya telah dipukuli oleh salah satu guru di SMA ketiga. Mendengar Dong Fang Ao, Qinran menjadi terkejut dan menanyakan siapa guru yang dimaksud Dong Fang Ao. Dong Fang Ao menjawab, guru yang memukuli adiknya adalah guru magang yang bernama Cuyi. Mengetahui jika guru yang dimaksud adalah Cuyi, Qinran menjadi terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Qinran lalu mengatakan jika itu Cuyi, ia tidak dapat memecatnya dan ia yakin jika adik Dong Fang Ao yang telah berbuat kesalahan terlebih dahulu. Namun Dong Fang Ao tidak terima dengan jawaban Qinran dan menanyakan alasannya. Qinran pun menjelaskan, Cuyi bukan tipe orang yang suka bertindak gegabah dan Cuyi bukanlah orang biasa. Mendengar Qinran, Dong Fang Ao masih tidak percaya. Qinran yang melihat Dong Fang Ao tidak mempercayainya, lalu menambahkan jika Cuyi berasal dari keluarga Chu. Ketika Dong Fang Ao mendengar nama keluarga Chu, ia menjadi terkejut dan menanyakan apakah keluarga Chu yang ada di kota Qinhua. Qinran tidak menyangkal dan melanjutkan, di keluarga Chu, Cuyi bukan anggota biasa, melainkan cucu dari Chu Huaige. Mendengar nama Chu Huaige, Dong Fang Ao menjadi lebih terkejut. Yang ia tahu, cucu Chu Huaige bernama Chu Yongtian. Kali ini Qinran tidak langsung menjawab, namun dirinya terlihat menuangkan minuman ke dalam cangkir. Lalu ia berkata, Chu Yongtian bukanlah pewaris sebenarnya, namun Cuyi lah pewaris sebenarnya dari keluarga Chu. Mengetahui fakta sebenarnya, Dong Fang Ao menjadi terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Kemudian adegan berganti. Setelah Dong Fang Ao mengakhiri pembicaraannya dengan Qinran, ia kembali ke mobil.
Di dalam mobil, Dong Fang Ao menelpon Dong Fang Qin dan menyuruhnya untuk menceritakan secara jujur apa yang sebenarnya terjadi. Merasa tidak bisa ditutup-tutupi, Dong Fang Qin akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mengetahui informasi yang sebenarnya, Dong Fang Ao menjadi terkejut. Ia tidak menyangka, bahkan Tuan Wei juga ikut terlibat. Dong Fang Ao kemudian merenung dan ia berniat untuk tidak mencari masalah dengan Ju Yi.